Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau ngevlog tentang kegiatan saya untuk pesanan untuk Imlek. Ini saya mau membuat lapis Surabaya. Jadi untuk lapis Surabaya di sini saya mau buatnya dari telur ayam kampung nih. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ayam kampung, telur bebek sama telur ayam negeri. Saya pakai 3 di sini. Teman-teman bisa ikuti vlog saya ini, siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu baru. Jadi di sini saya mau timbang. Jadi kalau teman-teman, ya bentar. Teman-teman kalau misalnya, karena lapis Surabaya ini full kuning telur, teman-teman kalau misalnya mau timbang telurnya itu jangan pakai butir, coba ditimbang. Jadi satu kuning telur itu berat standarnya 20 gram. Nanti teman-teman tinggal kalikan, misalnya pakai 45 butir telur, 45 kali 20. Nah, jadi kalau pakai itu timbangannya akan pas rata. Karena telur itu ada besar dan kecil. Nih, tuh ya, besar dan kecil, beda. Jadi nanti hasilnya pun akan beda. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membuat yang full kuning telur atau apapun itu yang mau pakai kuning, putih harus ditimbang. Ya, langsung lihat sini proses penimbangannya. Kalau saya biasa timbangnya pakai tangan dulu. Kita full kuning telur. Full kuning telur ayam kampung di sini ya. Tuh, ini harus benar-benar bersih. Karena biasa kalau untuk teman-teman itu suka ada yang nempel kayak gini nih. Kalau misalnya ini nih. Tuh, ini harus bersih teman-teman. Ya. Harus bersih. Jadi kalau teman-teman itu nggak boleh ada kotoran, ini putih telurnya ya, kotoran sedikit pun. Karena itu akan mempengaruhi gramasi si kuning telur. Bayangkan teman-teman kalau misalnya ikut minimal aja 2 gram yang ikut. Bayangin misalnya 45 kali 2 gram. Itu 90 kuning telur yang teman-teman buang. Jadi teman-teman kalau membuat lapis Surabaya yang prima rasanya, ya harus ditimbang teman-teman. Lagi buat lapis Surabaya premium. Lihat telur-telurnya, wah bagus-bagus banget ya. Bisa kalau buatan pan emulsifier, aku full kuning telurnya seperti ini. Harus benar-benar fresh. Dan gula pasirnya seperti ini. Butirannya besar-besar. Ini merek GMP ya teman-teman, yang biasa aku sering pakai juga. Semuanya ini telurnya udah selesai ditimbang, jadi aku pengen mixer. Jadi di sini aku mau mixernya pakai mixer merek Wilman ya. Jadi ini kapasitasnya 7,5 liter. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu kapasitasnya, ini tinggal kita celupin aja telurnya. Dia kalau ini hampir setengah ya, maksimal dia setengah. Kalau dia segini nggak apa-apa. Kalau udah lebih dari setengah kocokannya itu berarti nggak cukup teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman minimal itu bisa kocok 1/4 whisk. Ini masih belum setengah ya, ini masih 3/4, masih ada 1/4 lagi, jadi bisa pakai ini. Kalau teman-teman mau mengukur caranya, minimal itu 1/4 whisk. Maksimal itu setengah whisk. Jadi kalau mau pakai hand mixer, mau pakai standing mixer, jadi teman-teman tahu kapasitasnya. Apalagi teman-teman yang memakai hand mixer itu pasti kesusahan kan untuk menentukan baskomnya. Cara ngukurnya seperti itu. Yuk, nih langsung kita kocok aja. Ini memakai kecepatan sedang teman-teman. Ini kita memakai kecepatan sedang. Nih, kecepatan sedang. Sebentar. Kita timerin. Ini timernya di sini aku pakai timbangan Idea Life ya. Sini udah ada timbangannya. Timbang. Ya, kita nyalakan. Kita masukin gulanya seperti ini.
Boleh diangkat sedikit-sedikit biar tercampur rata. Kita masukkan lagi. Jadi kalau teman-teman mau bikin memakai standing mixer ya harus seperti ini. Tapi angkatnya jangan terlalu kasar ya teman-teman. Asal diangkat aja. Biar nanti bawahnya itu semua rata sama pinggirannya, jadi tidak ada yang menempel. Yuk, lihat lagi. Dah. Nih teman-teman, ini sudah 12 menit ya. Nah ini baru 12 menit. Kita bisa langsung matikan. Kalau teman-teman matikan, biasa aku sih sukanya seperti ini ya. Kita pelankan dulu, baru matikan. Karena ini menggunakan telur kampungnya banyakan omega, jadi dia warnanya sedikit oranye, warnanya lebih cantik. Jadi dia seperti ini. Adonannya tidak naik, tidak turun, tidak jatuh nih ya. Tidak jatuh, tapi dia lentur. Sama juga pengocokannya yang pakai emulsifier. Mau pakai emulsifier, tanpa emulsifier harus sama. Makanya banyak yang bilang, chef, kalau tanpa emulsifier pasti lebih lembut. Karena ya seperti ini, kocokannya soft pick. Karena kalau pakai emulsifier rata-rata tuh teman-teman mengocoknya itu sampai hard pick, itu yang nggak boleh. Dan teman-teman kalau misalnya mau membersihkannya, itu harus satu titik. Biar tidak banyak adonan yang kebuang dan harus bersih banget. Karena banyak banget yang melakukan, dia cuma ketok-ketok doang, tok tok tok, habis itu langsung dicuci. Itu akan mengurangi adonannya. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar bagus, kuenya benar-benar enak, rasanya prima, ya harus semuanya dibersihkan, jangan sampai ada yang tersisa. Ya kalau dikit-dikit nggak apa-apa, tapi kalau diketok-ketok langsung dicuci itu jangan, karena mungkin bisa sampai 100 gram adonan yang kebuang, lumayan kan? Itu akan membuat percampuran butternya sama adonan telurnya itu kan berbeda adonannya. Jadi nanti kelembapannya dan kelembutannya juga pasti akan beda. Karena kalau yang dibuang itu kan kita nggak tahu teman-teman berapa gram, jadi teman-teman lebih baiknya bersihkan seperti ini ya. Nih, bersih sampai bersih, bersihkan seperti ini ya. Nih, bersih sampai ke sela-sela. Nah, bersih seperti ini, boleh kita ketok-ketok untuk mendapatkan si yang ada di dalamnya sini. Oh, udah bersih. Yuk kita langsung lihat cara pengocokannya. Nah ini spatulanya gunakan yang silikon yang seperti ini ya teman-teman. Ini aku ada jual, teman-teman bisa cek Tokopedia aku, Chef Agung. Ini kita bersihkan. Jadi kalau misalnya pakai ini jangan terlalu ditekan teman-teman. Dia akan membersihkan bersih sekali. Kalau ditekan dia kurang bersih. Nih cara membersihkannya seperti ini. Jadi tidak banyak adonan yang berceceran. Tuh ya teman-teman. Kalau misalnya diangkat-angkat dia adonannya bersih. Bawah baskomnya juga bersih. Ya. Kinclong teman-teman. Nih. Kita bisa masukkan dulu.
tepungnya. Kita masukkan tepungnya dulu teman-teman. Aku lebih suka tepungnya diayak seperti ini atau bahan keringnya. Karena kalau misalnya teman-teman ayak tuh, lihat banyak yang ngegumpal seperti ini. Jadi aku lebih suka ayaknya itu on the spot, langsung di sini, biar aman. Lalu kita aduk. Ini kalau teman-teman mau aduk tanpa emulsifier seperti ini. Aduknya harus tepat dan konsisten. Ya. Aduk sampai tercampur rata. Dan teman-teman kalau misalnya masukkan butter, itu juga harus dibersihkan juga ya teman-teman. Karena kalau teman-teman cuma seperti ini aja, nih lihat nih banyak yang sisa tuh. Tuh. 10-20 gram mungkin ada teman-teman. Jadi harus benar-benar bersih. Ini kita masukkan zero bakarnya. Zero bakar ini tidak mengandung alkohol ya teman-teman. Dan di sini akan aku berikan susu kental manis. Banyak yang nanya, susu kental manis buat apa sih chef? Biasa susu kental manis ini untuk melembabkan juga, untuk melenturkan juga. Jadi fungsinya seperti itu. Ini kita aduknya seperti ini teman-teman. Dari tengah bawah, pinggir atas. Tengah bawah, pinggir atas. Baskomnya sambil diputar ke arah kita. Sampai tercampur rata. Teman-teman, ini sudah tercampur rata, lalu kita timbang. Biasa kalau teman-teman itu adonan putihnya itu harus lebih dikit dibandingkan atau lebih banyak dibandingkan dengan adonan coklatnya. Jadi adonan coklatnya ini harus lebih banyak teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman biasa bikin lapis Surabaya itu kan ada kokoa bubuknya ya, ada kokoa bubuknya. Kokoa bubuk itu nanti akan membuat adonan si coklatnya ini lebih keras atau lebih bantet dibandingkan adonan si putihnya ini. Jadi kalau teman-teman itu harus membuat lebih banyak 10% adonannya lebih banyak si coklat seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman bagi 3 dulu resepnya semua, bagi 3, si putih diambil 5% aja, nanti jadi 10% seperti itu. Jadi biar adonan coklatnya ini tidak keras, jadi adonannya harus lebih banyak. Ya, jadi harus lebih banyak. Gampangnya seperti itu. Nih, kita timbang. Nih teman-teman, sudah masuk loyang semua. Langsung kita panggang yuk. Ingat ya teman-teman, untuk oven dipanaskan dulu 30 menit sebelum. Nih, kita langsung tutup lagi. Yuk, kita. Ya, ini kue lapis Surabaya sudah matang. Kita keluarkan dari oven. Setelah itu kita keluarkan dari loyangnya. Panas-panas ya teman-teman. Cara ngeluarinnya seperti ini. Kalau loyangnya bagus dan tebal, tinggal diketok-ketok aja. Langsung kita balikan. Kita keluarkan seperti ini. Siap. Warnanya bagus banget ya teman-teman.
balikan seperti ini, lalu kita tutup dengan loyang yang lebih besar seperti ini. Nanti kita susun ya. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini, sudah menonton video vlog aku untuk membuat lapis Surabaya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru, bisa menambah ilmu perbaggingan teman-teman semua. Teman-teman bisa lanjutkan nontonnya, cara untuk membuat si lapis Surabaya ini rata atasnya. Dan kalau teman-teman untuk lapis Surabaya itu tidak boleh selainya terlalu banyak, nanti dia copot karena banyak banget memberikan selai yang banyak, jadi antara lapisan satu dan lainnya itu dia tidak lengket ya, karena yang terlalu banyak, jadi penyebabnya di situ. Jadi kalau teman-teman mau bikin lapis Surabaya yang nempel ya selainya dikit, jangan terlalu banyak juga. Jadi teman-teman bisa lihat kelanjutannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu.